Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisul Jawara Al-Mawada, absen 32 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh Islam, yakni Kiai Haji Kholil Bangkalan dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu Kiai Haji Kholil Bangkalan. Dari tokoh ini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu masa kecil. Kiai Haji Muhammad Kholil atau yang biasa disebut dengan Syekhona Kholil. Beliau lahir di Bangkalan Selasa 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Beliau merupakan putra ulama Kiai Haji Abdul Latif. Beliau juga menempuh belajar dengan Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan. Kemudian lanjut di pesantren Cangaan dan lanjut belajar dengan Kiai Nur Hasan dan akhirnya lanjut ke Mekah pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi. Poin yang kedua yaitu belajar di Mekah. Beliau di sana belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati dan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Yang poin yang ketiga yaitu membina masyarakat. Beliau merupakan ahli fikih dan tarekat. Beliau wafat di Marjasa Bangkalan 29 Ramadan 1341 Hijriah atau 14 Mei 1823 Masehi. Beliau juga mendirikan pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan dan di daerah Demangan, Bangkalan. Berikut beberapa murid Kiai Haji Kholil yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Wahab Hasbuah dan lain-lain. Tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di toko ini juga terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu ada masa kecil. Nama kecil beliau adalah Muhammad Darwis. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau wafat di Yogyakarta 23 Februari 1923. Beliau merupakan putra Kiai Haji Abu Bakar dan Nyai Abu Bakar. Beliau dari kecil dididik dalam lingkungan pesantren. Beliau merupakan murid dari Kiai Soleh Darat selama 2 tahun. Beliau menimba ilmu bidang nahwu sorof dari Kiai Haji Muhsin, sedangkan bidang ilmu falak dari Kiai Haji Raden Dahlan. Ya, poin yang kedua itu belajar di Mekah. Pada tahun 1883, saat beliau berumur 15 tahun, beliau melaksanakan haji pertama kali dan beliau menuntut ilmu pada saat berusia 5 tahun. Pada tahun 1888, beliau kembali ke kampung dan ganti nama menjadi Haji Ahmad Dahlan. Dan pada tahun 1902 sampai 1904 beliau menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Dan poin yang ketiga yaitu membina masyarakat. Pada tahun 1909 beliau kembali ke tanah air dan masuk Budi Utomo. Berikut beberapa organisasi yang diikuti oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Jamiyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijjah 1330, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Beliau juga membentuk Hizbul Wathon, memurnikan agama Islam dari percampuran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen, dan juga mendirikan sekolah agama dengan pengetahuan umum dan bahasa Belanda. Pada tanggal 7 Mei 1921, beliau mengajukan permohonan mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah dan dikabulkan pada tanggal 2 September 1921. Beliau juga merupakan pahlawan kemerdekaan nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.